Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Arif dari Forum News Network. Perseteruan Presiden Jokowi dan keluarganya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sudah benar-benar parah. Bahkan sudah masuk wilayah yang bersifat personal. Terungkap ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Bali hari Selasa 31 Oktober 2023 lalu, itu sejumlah kader PDIP di sana menolak dan melakukan aksi boykot. Tapi yang lebih mengejutkan, sikap mereka itu malah dipuji oleh calon Presiden Ganjar Pranowo. Ini saya bacakan beritanya dari Kompas.com edisi Kamis 2 November 2023. Hari ini ya, kejadian di Gianyar kemarin luar biasa, luar biasa. Ada denyut yang kami rasakan dari suara rakyat. Saya terharu betul, itu kata Ganjar Pranowo saat bertemu kader PDIP di kantor DPD PDIP Jalan Banteng Baru, Kota Denpasar. Ganjar mengaku awalnya dia tidak mau bersuara terkait kejadian tersebut lantaran itu menjadi wewenang Ketua DPD PDIP Bali Iwayan Koster dan kader PDIP setempat. Dia merasa terharu ketika mendengar ada warga memilih tidak keluar rumah meski diminta untuk keluar pada saat kunjungan Presiden. Tapi suara mengharukan saya satu saja ketika kemudian beberapa rumah, maksudnya warganya, mengunci diri tidak mau keluar rumah. Ada apa? Bahkan saya dengar diminta untuk keluar rumah pun tidak mau, kata dia. Baru saya tahu bagaimana perasaan warga saat itu. Ini maksud dia pencopotan baliho ya. Wah, terharu, berat. Kamu di rumah saja. Ini rasa Bapak Ibu, ini rasa yang ada. Maka saya sampaikan ini adalah modal sosial kita sebenarnya kalau PDIP bersama rakyat, tegas Ganjar. Secara terpisah, Inyuan Parta, anggota Komisi 6 DPR RI Dapil Bali yang merupakan kader PDIP asal Gianyar, membenarkan adanya warga tidak mau keluar rumah menyambut kedatangan Presiden Jokowi saat itu. Namun dia tidak mengetahui secara pasti alasan sejumlah warga tersebut enggan menyambut Jokowi. Namun dia tidak tahu secara pasti alasan sejumlah warga tersebut enggan menyambut Jokowi seperti biasanya. Bukan menutup pintu. Saat Pak Jokowi datang, masyarakat di sana bukan menutup pintu, masyarakat di sana tidak keluar dari rumah, kata dia. Apa yang menyebabkan mereka tidak keluar? Apa yang menyebabkan tidak menyambut Presiden? Saya tidak tahu. Apa soal pencopotan baliho bergambar Ganjar Mahfud? Saya kurang tahu lah. Intinya saat itu sepi, kata dia. Selain ditolak oleh kader dan simpatisan PDIP, ternyata sejumlah pengurus DPD 1 PDIP Bali itu juga lebih memilih pergi ke Jakarta untuk nonton sepak bola ketimbang menghadiri acara makan siang dengan Presiden Jokowi yang dihelat di restoran Bandeka di kawasan Renon, Kota Denpasar. Di restoran itu Jokowi bertemu dengan pengurus dan relawan arus bawah Jokowi dan tidak nampak pengurus DPD PDIP seperti biasanya. Ketua Dewan Pertimbangan Daerah DPD PDIP Bali Inyoman Adi Wiryatama mengaku mereka dapat undangan makan siang dengan Jokowi. Namun pejabat DPD PDIP Bali tidak hadir, kata dia lantaran memiliki kegiatan di Jakarta. Kegiatannya itu ternyata katanya nonton bola. Jadi nonton bola di Jakarta lebih penting daripada menemani Presiden Jokowi makan siang. Biasanya setiap kali berkunjung ke Bali, Jokowi itu selalu disambut dan ditemani oleh Ketua DPD 1 Bali, yang juga Gubernur Bali Iwayan Koster, serta pengurus DPD lainnya. Kunjungan Jokowi ke Gianyar itu memang sempat mengundang kehebohan karena sebelum Jokowi tiba, sejumlah atribut kampanye parpol, termasuk PDIP dan atribut Capres-Cawapres Ganjar Mahfud MD itu diturunkan oleh Satpol PP. Alasan dari pejabat Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya, atribut kampanye itu mengganggu estetika. Pencopotan atribut PDIP dan juga atribut kampanye Ganjar Mahfud, baliho-baliho ini ya, sempat mengundang kemarahan pengurus PDIP. Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun menilai hal itu sebagai bentuk provokasi, apalagi dilakukan di Bali yang merupakan kandang banteng. Komarudin mengingatkan agar jangan sampai mengganggu banteng yang sedang tidur. Kata dia ini bahaya kalau banteng sedang tidur ngamuk ya. Capres Ganjar, nah ini juga mengaku dia terkejut dengan pencopotan atribut kampanye dia baliho kampanye dia bersama Mahfud MD di Bali. Oh iya, saya juga bertanya-tanya kenapa dicopot. Memang kalau ada yang melanggar sih silakan dicopot, tapi kalau tidak melanggar ya sebaiknya tidak perlu berlebihan, kata
Ganjar usai membuka Musyawarah Kerja Nasional Persada di Denpasar. Itu hari Rabu kemarin ya, tanggal 1 November 2023. Ganjar mengatakan sudah mengetahui kejadian tersebut, bahkan sudah berkoordinasi dengan DPD PDIP Perjuangan di Bali. Dia mendapat informasi bahwa atribut kampanye dia diturunkan Satpol PP Bali sekitar 1 jam sebelum Presiden Jokowi tiba di lokasi acara. Jokowi itu juga sudah memberikan respon soal penertiban atribut tersebut. Ini tanpa ditanya oleh wartawan pun dia ketika berada di lokasi proyek pembangunan jalan tol Ibu Kota Negara Baru mengingatkan agar aparat Pemda itu kalau mau menertibkan atribut dari kampanye parpol ya berkoordinasi dulu dengan parpol sehingga tidak menimbulkan miskomunikasi seperti yang terjadi di Gianyar. Saya tadi memperoleh informasi dari Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut partai dari lokasi di mana saya datang. Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat, semua harus netral. ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral. Oleh sebab itu, pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya pemerintah, kabupaten dan kota, serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah. Berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah. Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik. Kendati Jokowi sudah memberikan penjelasan, namun reaksi keras masih terus bermunculan dari para pengurus PDIP. Menurut saya ini kesewenang-wenangan yang berlebihan. Itu kata Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Ganjar Mahfud, Dedi Storus. Dedi mengatakan penurunan baliho itu akan mencederai prinsip jujur dan adil atau jurdil dalam pemilu. Jadi menurut dia, ya ini sudah tanda-tanda bahwa pemilu itu tidak akan berlangsung dengan jurdil. Sementara bagi Ganjar Pranowo ini pertama kalinya dia melontarkan pernyataan yang keras terhadap Presiden Jokowi. Kendati dia kecewa dengan keputusan Jokowi meninggalkan PDIP dan tidak mendukung pencapresannya, namun selama ini Ganjar mencoba meresponnya secara normatif ketika setiap kali ditanya oleh wartawan. Ketika dia bersama Anies dan Prabowo diundang makan siang dengan Jokowi hari Senin 30 Oktober, Ganjar menyatakan bahwa Jokowi itu orang baik dan masih yakin dia juga akan menjaga demokrasi dengan baik. Tadinya rupanya Ganjar ini sangat yakin bahwa Jokowi itu masih mendukungnya. Dalam wawancara dengan CNN, Ganjar menyatakan sampai Rakernas 4 PDIP, ini berlangsung akhir September lalu, Jokowi itu masih mendukungnya. Jokowi saat itu duduk di apit Ganjar dan Megawati, dan dia tampak berbisik-bisik kepada Ganjar. Ketika menyampaikan pidatonya, Jokowi memberi isyarat seolah masih mendukung Ganjar Pranowo. Jokowi saat itu menyatakan tadi dia berbisik kepada Ganjar, begitu dilantik menjadi presiden, langsung bicara soal kedaulatan pangan. Sebab kata Jokowi dia sangat risau dengan krisis pangan dunia saat ini. Ini agak naif juga ya Ganjar ya. Kalau pas saya lihat memang ketika Pak Jokowi menyampaikan pidatonya itu Ganjar masih senyum-senyum, sementara putra dari Ibu Megawati Prananda tampak tidak tersenyum. Dia udah tahu kelihatannya kalau Jokowi cuman PHP saja, cuman lip service untuk menyenangkan PDIP dan Ganjar Pranowo. Namun seiring waktu ternyata kata Ganjar, Jokowi berbalik dan kini mendukung Prabowo yang menggandeng putranya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Peristiwa penurunan atribut kampanye Ganjar Mahfud di Gianyar, Bali, dan juga beberapa peristiwa lainnya ini tampaknya mulai memicu kemarahan kader PDIP yang selama ini coba mereka tahan dan pendam. Ketika Ganjar itu juga memuji kader PDIP Bali yang memilih mengunci rumahnya ketimbang menyambut kedatangan Presiden di Gianyar, ya saya kira ini memang hubungan PDIP dan Jokowi itu sudah memasuki tahapan yang sangat kritis. Luka batin mereka akibat dikhianati oleh Jokowi dan keluarganya ini bakal sulit disembuhkan. Ini panjang ceritanya nih saya kira ya. Saya Subnu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.